Halo teman-teman, perkenalkan saya Noviani dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan atau memberikan informasi mengenai mesin kantor, yaitu mesin komunikasi berupa aplikasi Zoom Meeting. Yang pertama, penjelasan mengenai aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Zoom Meeting. Yang ketiga, tips menjaga keamanan saat melakukan Zoom Meeting. Yang keempat, fitur-fitur yang ada pada Zoom Meeting. Yang kelima, cara penggunaan dari aplikasi Zoom Meeting. Dan yang terakhir, cara perawatan dari aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi Zoom Meeting merupakan aplikasi buatan miliarder Eric Yuan yang dirilis pada Januari 2013. Selain aplikasi, Zoom juga dapat diakses melalui website, baik untuk OS Mac, Windows, Linux, iOS, dan Android. Aplikasi Zoom pada saat ini paling banyak digunakan untuk work from home maupun e-learning untuk sekolah atau kampus karena adanya pandemi COVID-19 yang diharuskan untuk bekerja dan belajar dari rumah. Aplikasi ini membuat kita dapat berinteraksi tanpa harus bertemu satu sama lain. Kelebihan dan kekurangan aplikasi Zoom Meeting. Kelebihan dari aplikasi Zoom Meeting. Yang pertama, dapat melakukan meeting hingga 100 partisipan. Yang kedua, gratis 40 menit video conference untuk rapat kelompok dan dapat mengulang jika durasi sudah habis. Yang ketiga, kualitas suara dan gambar HD. Yang keempat, screen sharing. Yang kelima, akses ke virtual background. Yang keenam, menjadwalkan hingga merekam keseluruhan meeting. Dan yang terakhir, membagi partisipan menjadi beberapa ruangan dengan fitur breakout room. Kekurangan dari aplikasi Zoom Meeting ada 3, yaitu yang pertama, expose data dikirim ke Facebook. Tanpa persetujuan dan juga pemberitahuan dari pengguna Zoom pada versi iOS, expose data dikirim ke Facebook, dan ini menjadi isu pertama yang bocor ke publik. Dan akhirnya, pihak Zoom menghapus SDK dan juga login yang dilakukan via Facebook. Yang kedua, masalah isu enkripsi. Pada kegiatan marketing yang pihak Zoom lakukan, Zoom mengaku sudah menggunakan teknologi enkripsi end-to-end, namun kenyataannya tidak sama sekali. Zoom hanya menggunakan sistem keamanan TLS atau Transport Layer Security seperti update dari SSL. Yang terakhir, rentan pencurian data. Fitur chat yang ada pada aplikasi Zoom dapat digunakan untuk mencuri password dan juga username pada pengguna Zoom di Windows. Caranya dengan mengirimkan sebuah chat yang berisi link URL. Tips menjaga keamanan saat melakukan Zoom Meeting. Sejak akhir Maret 2020, para pengguna Zoom dikejutkan oleh kabar bahwa data mereka bocor dan berhasil dicuri oleh para hacker tak bertanggung jawab. Namun, jangan khawatir, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk menghindari peretasan, yaitu untuk pengguna dan untuk host. Nah, untuk pengguna, yang pertama, selalu perbarui aplikasi Zoom, baik di PC maupun handphone. Yang kedua, jangan samakan password Zoom dengan password untuk akun lain. Yang ketiga, gunakan antivirus berbayar untuk komputer. Rekomendasi Bitdefender Total Security. Yang keempat, perhatikan baik-baik website resmi Zoom, yaitu zoom.use. Jangan mengunduh aplikasi dari website Zoom selain zoom.use. Yang kelima, jangan nyalakan kamera atau mikrofon jika tidak diperlukan. Dan yang terakhir, pastikan kamu tidak menunjukkan informasi mengenai lokasimu saat mengikuti meeting. Jika perlu, kamu bisa menggunakan fitur virtual background. Untuk host, yang pertama, selalu aktifkan password saat meeting. Yang kedua, aktifkan waiting room setelah mengatur jadwal meeting. Yang ketiga, matikan fitur remote control dan remote support di pengaturan akun. Dan yang terakhir, nonaktifkan screen sharing untuk peserta jika tidak diperlukan. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai fitur apa saja yang ada pada aplikasi Zoom Meeting dan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Pertama, kita harus mempunyai aplikasi Zoom Meeting terlebih dahulu, yaitu kita dapat mengunduh atau menginstalnya melalui Google Chrome maupun Mozilla Firefox. Nah, karena saya sudah mempunyai aplikasinya, jadi bisa langsung kita gunakan. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya.
Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Zoom Meeting yang terdiri dari beberapa menu, yaitu ada menu Home, menu Chat, menu Meetings, menu Contacts, menu Search, menu Settings, menu New Meeting, Join, Schedule, dan menu Share Screen. Menu New Meeting digunakan untuk melakukan meeting untuk pertama kali atau saat kita membuat video conference. Nah, menu join di sini digunakan jika kita akan bergabung dalam video conference yang sudah ada. Di sini juga ada menu schedule, kita dapat melakukan rencana atau menjadwal meeting yang akan kita lakukan. Kemudian ada share screen, menu ini digunakan untuk berbagi tampilan. Contohnya seperti presentasi. Kemudian saya akan menggunakan menu new meeting. Kita tunggu sampai terkonek pada video conference. Nah, ini kita sudah connect pada video conference pada Zoom Meeting. Tampilannya akan seperti ini. Dan di sini juga terdiri dari beberapa menu. Yang pertama ada menu Mood. Di sini menu Mood dapat digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara. Terus ada Start Video digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan video tampilan kita. Kemudian ada menu Security, menu Participant yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah partisipan yang bergabung dalam video conference. Kemudian menu Chat, di sini digunakan oleh para partisipan untuk berbagi pesan saat video conference. Kemudian ada Share Screen, digunakan untuk berbagi tampilan seperti presentasi. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana caranya. Kita tinggal klik menunya, kemudian kita pilih mana yang akan kita presentasikan. Di sini saya akan memilih PowerPoint mengenai mesin komunikasi. Kita klik dan akan muncul seperti ini. Nah, jika ingin mengakhiri presentasi, kita tinggal mengklik Stop Share. Dan kita akan kembali lagi ke video conference. Di sini juga ada menu record. Nah, menu record di sini digunakan untuk merekam atau merecord seluruh percakapan yang ada dalam video conference dari awal hingga akhir. Kemudian ada menu reaction. Nah, jika kita ingin mengundang orang-orang untuk bergabung dalam video conference, kita dapat melakukan dengan yang pertama, kita klik menu partisipan, kemudian akan muncul menu seperti ini, dan yang di bawah ada menu invite, kita klik menu invite, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat menggunakan link untuk mengundang orang-orang bergabung dalam video conference dengan mengcopy invite link seperti ini. Nah, kita dapat men-share link tersebut melalui WA ataupun melalui pesan. Begitu. Nah, setelah kita selesai melakukan video conference, kita dapat mengakhirinya dengan cara kita tinggal klik end, kemudian and click for all. Dan kita akan kembali ke menu awal dari Zoom Meeting tersebut. Cara perawatan aplikasi Zoom Meeting. Zoom Meeting merupakan sebuah aplikasi atau software, maka cara perawatannya cukup dengan mengupdate atau memperbaharui aplikasi tersebut, karena setiap saat pasti akan mengalami pembaruan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Demikianlah penjelasan mengenai aplikasi Zoom Meeting. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.